Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Di sini Anda akan menjadi saksi bukti nyata dari tindakan iman seseorang yang berbuah mukjizat nyata. Simak di Kata Hati, kisah nyata akan harapan dan tindakan iman, hanya di El Shaddai FM. 91.3 El Shaddai FM, Praise and Worship Music Station. El Shaddai FM berakar, berkembang, berlipat ganda. Shalom bagi El Shaddai dimanapun Anda berada yang senantiasa diberkati. Senang sekali saya Yohana Win hadir untuk Anda, tentunya di satu program yang senantiasa memberkati dan menginspirasi kita melalui kesaksian yang sesaat lagi akan kita sama-sama simak. Kata Hati, kisah nyata akan harapan dan tindakan iman. Saat ini sudah ada di link Zoom bersama dengan saya, seorang ibu muda yang cantik dari kota Manado, yaitu Ibu Novi Mungo ya, yang sudah siap dan bersemangat untuk menceritakan segala kebaikan Tuhan. Dan untuk itu keluarga El Shaddai, tetaplah ada di program ini, karena apapun yang menjadi permasalahan dan beban hidup Anda, tetaplah percaya bahwa kita punya Tuhan Yesus yang senantiasa sanggup membantu, menolong dan menopang hidup kita. Baik, langsung saja saya akan menyapa. Halo, shalom Ibu Novi. Shalom, shalom. Bisa kedengaran? Iya. Ya, ya. Gak apa-apa pakai headphone juga boleh. Jadi saya coba karena di luar ribut. Rumah saya di pinggir jalan. Halo. Halo, bisa kedengaran? Sudah. Puji Tuhan. Oh iya, puji Tuhan. Sama-sama pakai headset kan biar kelihatan sama-sama penyiar gitu ya. Bisa aja Ibu. Sehat ya? Sehat. Puji Tuhan, sangat sehat, luar biasa. Iya, Ibu Novi betul ada di Manado ya? Iya, di Manado. Di Manado, dan kami mengucapkan terima kasih karena di tengah-tengah kesibukan Ibu Novi bisa menyediakan waktu untuk menceritakan, bahkan menyampaikan segala kebaikan Tuhan yang sudah dialami Ibu Novi. Terima kasih. Ya. Suatu kehormatan dan kebanggaan sih ya, diundang untuk bersaksi. Puji Tuhan. Ya, dan pastinya kesaksian Ibu Novi pasti akan menjadi berkat untuk keluarga El Shaddai dimanapun berada. Amin. Iya. Segala hormat dan kemuliaan buat Tuhan. Amin. Tuhan Yesus. Ya. Langsung saja Ibu Novi, apa yang akan Anda bagikan untuk keluarga El Shaddai? Silakan. Oh ya, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Di sini saya mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa yang saya alami ya. Tahun lalu, tahun 2021 itu saya hamil. Waktu itu saya hamil, usia kandungan saya 5 bulan. Usia kandungan saya 5 bulan, saya ke dokter untuk check up. Ya. Terus dokter melihat riwayat saya, dia lihat ternyata saya itu sebelumnya di hamil anak pertama itu HB saya kurang. HB saya hanya 6. Nah, dokter sarankan, Ibu bisa tes darah lagi untuk melihat gimana ini Ibu punya HB udah normal atau belum. Nah, setelah dicek, di tes darah, HB saya ternyata 6, masih 6. Suami saya menguatkan saya, katanya kebenarannya kamu sudah sembuh. Yes. Kebenarannya kamu sudah sembuh. Dia menguatkan, suami saya itu menguatkan saya, dibilang jangan percaya apa kata dokter. Terus kita perkatakan firman Tuhan. Sampai di rumah kita perkatakan firman Tuhan, kita tetap berdoa kepada Tuhan. Tapi itu dokter sudah mengatakan yang buruk-buruk sebelumnya. Dokter sudah bilang
Bu, ini bahaya ini Bu, membahayakan ibu dan juga janin ibu. Karena orang normal saja yang tidak hamil, ini HB-nya 6, ini sudah di bawah sekali ini Bu, sudah di bawah normal. Ya. Nah, terus dokter menyarankan saya harus transfusi darah. Minimal itu naik 8 HB-nya. Ya. Terus dokter bilang kalau sudah 8 kita bisa doping dengan suplemen atau makanan-makanan yang mengandung zat besi agar HB-nya bisa naik lagi. Singkat cerita, saya pulang, ya namanya manusia, saya juga dalam keadaan hamil seperti itu, saya khawatir, saya menangis, saya ketakutan. Terus ya sudah biasalah, ada intimidasi dari si jahat, intimidasi dari iblis. Tapi saya berdoa, saya dan suami berdoa, kami tetap menguatkan, meneguhkan hati kami. Kami berdoa, saya mencari hadirat Tuhan terus-menerus, saya pujian penyembahan, saya perkatakan profetik, saya bilang anak saya baik-baik saja. Saya perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam Kristus Yesus, Novika adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Ya. Novika yang lama mungkin HB-nya kurang. Ya, ini riwayat saya melahirkan anak pertama, kami pun HB saya 6. Nah, jadi ini mau cerita sedikit ya, nggak apa-apa ya? Boleh, Bu, silakan. Oke, ini saya waktu hamil anak pertama, saya itu HB saya 6, saya dirujuk ke rumah sakit yang besar. Ya. Terus air ketuban saya itu sudah merembes 11 jam. Wow. Selama 11 jam. Jadi itu kalau mau dibilang sudah kering ya sebenarnya. Berarti apakah ini sudah HPL-nya, Bu Novika? Iya, gimana? Waktu itu sudah HPL-nya atau belum? Kok merembes itunya, air ketubannya? Iya, merembes air ketuban itu sudah mau melahirkan, memang Oh. sudah mau melahirkan. Terus dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar, anak saya yang pertama itu telan air ketuban. Terus dia selama 3 minggu tuh di inkubator karena tertelan air ketuban, jadi dokter memastikan agar tidak terjadi infeksi. Iya. Nah, di hamil yang kedua ini, karena mungkin itu penyebab dari HB saya kurang ya, jadi ada indikasi ke sana atau ada efek samping ya di situ. Ya. Saya juga nggak tahu. Nah, balik lagi di cerita yang tadi, kami memutuskan untuk tidak transfusi darah. Coba bayangkan kalau secara duniawi itu orang bilang itu orang gila itu. Tapi jangan ikut saya ya, karena beda rema. Beda, setiap orang beda rema, beda petunjuk Tuhan. Kalau bukan petunjuk Tuhan jangan coba-coba. Oke, jadi saya tidak transfusi darah dan dokter bilang begini, Bu, waktu ibu kami kontrol ke dokter tanya gini, waktu ibu di rumah sakit awal melahirkan itu, ibu ditransfusi darah nggak? Bilang, iya saya transfusi darah 2 kantong. Tapi HB saya bukan naik, malah turun jadi 5. Oh iya? Lebih bahaya lagi, iya. Iya. HB saya turun bisa jadi 5. Hah? Kok bisa gitu Bu? Dokter juga heran. Ibu harus periksa lebih lanjut ini Bu. Kayaknya kalau indikasi dokter ini ibu ada kelainan darah. Dia katakan. Ya. Tapi sebelum saya mendengar apa yang sudah dikatakan dokter saya kelainan darah, 1 tahun sebelum itu saya dengar khotbahnya Pak Jo. Di akhir khotbahnya Pak Jo mendoakan begini. Ada seorang yang kelainan darah. Ya. Saya doakan, saya putuskan di dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Kamu tidak kelainan darah. Yes. Terus Roh Kudus bilang gini, tangkap itu untuk kamu kok. Terus saya pikir gini, saya kan nggak kelainan darah Tuhan. tapi Roh Kudus sudah bilang itu untuk kamu. Ya, oh ya saya tangkap dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Nah, setahun kemudian, baru dokter bilang ini, Bu, kemungkinan ibu ada kelainan darah. Karena sudah ditransfusi, HB-nya bukan naik, malah turun. Kemungkinan ibu ada kelainan darah. Oh, saya ingat, mungkin saat itu Roh Kudus sudah bicara lebih dahulu kepada saya. Iya. Ya, saya bilang dalam nama Yesus itu untuk saya. Tapi itu kan dulu, Novika dalam Kristus Yesus adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu,
yang baru sudah datang. Saya Amin. perkatakan terus, saya perkatakan terus. Terus sudah mau tiba ini saat bersalin, saat saya mau melahirkan anak kedua kami ini, dalam kondisi yang tidak ditransfusi darah. HB-nya saya tidak tahu 6 atau berapa, saya tidak tahu. Tapi saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus aku berdoa, aku akan melahirkan dengan baik, bayi saya sehat luar biasa sempurna, karena ini anak yang Engkau ciptakan. Saya perkatakan profetik terus. Kakak saya berdoa dengan kakak saya, dia menguatkan saya, dia berdoa, dia bilang, urapi, berkati terus anakmu, perkatakan yang baik, perkatakan firman. Saya berdoa, saya dan suami berdoa, memuji, menyembah Tuhan, dan saya katakan, saya akan melahirkan baik-baik saja dengan cepat, hanya di puskesmas, tidak perlu pergi ke rumah sakit, dan saya pun cepat pulang. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya perkatakan terus itu, saya pegang teguh, pokoknya janji-janji firman Tuhan selalu menguatkan saya. Nah, saat itu sudah mulai sakit perut saya, kami pergi ke puskesmas, itu tanggal 9 September. Tanggal 9 September saya melahirkan, saya masuk ke ruang bersalin, bidannya katakan gini, Ibu sudah antigen ya? Saya bilang, belum Bu bidan. Kalau belum di antigen, ibu harus dirujuk ke rumah sakit. Nggak bisa melahirkan di puskesmas. Terus saya bilang gini, Tuhan, saya sudah berdoa, saya tidak mau pergi ke rumah sakit. Nanti ada segala macam. Bilang segala macam. Terus bidannya periksa. Bu, pembukaannya ini sudah lengkap. Anak sudah di depan pintu ini, Bu. Nggak bisa kami rujuk ke rumah sakit kalau gitu. Nggak bisa, nanti ibu pecah air ketuban di dalam mobil ini, bisa ini. Iya. Terus untungnya kan diperiksa dulu ya. Untungnya diperiksa dulu. Diperiksa dulu. Sudah masuk ke ruang bersalin ini, masuk ke ruang bersalin itu saya sudah mules. Terus bidan baru mau mempersiapkan, dia bilang, ayo cepat, dia panggil temannya, ayo cepat, ini ibu sudah mau melahirkan. Dia baru sementara pakai sarung tangan, baru mempersiapkan, saya pecah air ketuban. Wow. Pecah air ketuban, terus sudah sakit luar biasa. Terus bidan bilang, Bu, kalau sudah sakit terus mengejan. Saya mengejan, kalau nggak salah itu hanya 3 kali. Saya masuk ke ruang bersalin, saya lihat jam, itu jam 9. Saya hanya 3 kali mengejan, itu bayi saya langsung keluar. Jadi dibilang itu sangat cepat sekali, hanya 15 menit. Sesuai dengan doa saya pada Tuhan. Tuhan, saya mau melahirkan dengan sangat cepat. Terus anak saya menangis. Biasanya kan saya sudah trauma dengan yang lalu. Kalau mau dibilang sudah trauma dengan yang lalu, itu bayi saya tertelan air ketuban. Itu kulitnya agak biru begitu, kebiruan gitu. Ini saya melihat bayi saya lahir sehat, kulitnya merah, terus dia menangis. Karena anak saya yang pertama kan nggak menangis waktu dia lahir karena tertelan air ketuban. Terus bayi saya menangis, saya angkat tangan. Segala hormat dan kemuliaan hanya bagimu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Hatiku saat itu meluap dengan ungkapan syukur kepada Tuhan. Hatiku penuh dengan pujian saat itu. Terus saya sangat merasakan hadirat Tuhan. Karena sebelumnya juga saya berdoa, Tuhan, kalau saya mau bersalin, Engkau yang ambil alih Tuhan. Engkau yang ambil alih semuanya. Terus itu perjuangan yang tapi saya bersyukur sih, semuanya berjalan dengan begitu cepat, tidak ada masalah. Si bidan bilang gini, Bu, sampai besok kami periksa besok pagi, kalau ibu baik-baik saja, sama bisa pulang. juga baik-baik saja, ibu bisa langsung pulang ya. Wow. Jadi besoknya diperiksa oleh si bidan, kami berdua baik-baik saja. Dan terus bidan bilang, oh Bu, ini ibu sudah bisa pulang. Ibu sudah bisa pulang. Puji Tuhan, Tuhan luar biasa. Saya katakan, Nak, kamu anak kasih karunia. Kamu tidak merepotkan Mama. Kamu tidak merepotkan kami semua. Saya perkatakan, saya ucap berkat kepada anak kami. Saya
ucap Mazmur 91 untuk perlindungan bagi dia. Jadi kami berdoa, kami mengucap syukur di ruang pemulihan. Kami menyanyi karena sudah biasa kami di rumah itu setiap malam itu ada pondok Daud ya keluarga. Luar biasa. Jadi walaupun di puskesmas tetap saya dan suami pondok Daud. Kami berdoa. Nah, selanjutnya sampai di rumah beberapa bulan kemudian saya tuh pusing-pusing. Terus saya pikir gini, mungkin ini karena AB saya ya yang Bisa kurang. jadi. Karena kan habis melahirkan itu biasanya keluar banyak darah. Iya. Apalagi HB saya 6, terus keluar darah bisa berapa ini HB saya? Ini suara-suara si jahat. Karena suara si jahat jangan salah dengar. Kalau suara Tuhan kan penuh damai sejahtera, tidak menghakimi, tidak mengintimidasi. Iya. Jadi saya pikir, aduh, saya pokoknya khawatir luar biasa dan ketakutan. Setiap hari itu saya ketakutan, saya khawatir. Saya pikir, Tuhan, mungkin saya ini kurang HB ini. Sudah pusingnya tuh. Jadi saya kayak kehilangan keseimbangan tubuh, kayak mau jatuh gitu. Iya. Nah, saya ambil keputusan, bilang ke suami saya, ayo kita periksa darah ke rumah sakit. Tapi suami saya itu anti rumah sakit, dia nggak mau pergi ke rumah sakit. Berarti kan sehat terus ya, berarti sehat terus. Iya. Aduh. Puji Tuhan, suami saya itu nggak mau dengar kata-kata vonis dokter yang aneh-aneh. Tapi saya bilang iman itu kan bukan iman itu harus menghadapi kenyataan. Jangan takut. Jangan takut, kita punya Tuhan yang lebih hebat. Apapun yang terjadi semuanya diizinkan Tuhan. Dan akhirnya kami memutuskan untuk pergi ke rumah sakit untuk periksa darah. Nah, untuk periksa darah saya sudah diambil darah, diperiksa. Hasilnya nanti keesokan harinya. Saya itu bergumul itu. Satu malam itu saya bergumul. Tuhan, saya tidak perlu transfusi darah. Dalam nama Yesus, darah Yesus sudah menebus saya. Walaupun saya mau ditransfusi, darah Yesus sudah transfusi saya. Saya perkatakan terus, kami berdua perkatakan profetik dalam nama Tuhan Yesus. Itu satu hari itu sampai berapa kali itu. Saya baca firman, menguatkan. Pokoknya fokus saya hanya firman Tuhan. Itu yang menguatkan saya. Nah, keesokan harinya, saya bilang kamu aja yang ambil hasilnya. Jadi suami saya ambil hasilnya, terus sampai di rumah dia hanya senyum-senyum. Dia tanya ke saya gini, "Mah, menurut kamu HB kamu berapa?" Saya bilang, "Nggak usah tanya, saya mau lihat secepatnya." Saya mau lihat secepatnya hasilnya berapa. Jangan main tebak-tebakan. Iya, jangan main tebak-tebakan. Saya mau lihat, saya juga sudah penasaran ini. Tapi dari pagi saya sudah katakan, Tuhan, hari ini saya mau terima mujizat yang besar. Hari ini saya mau terima mujizat yang besar. Tuhan itu Allahku dahsyat, luar biasa. Semua yang dikatakan orang itu pun terjadi pada saya, Tuhan. Amin. Mujizat besar. Suami saya memperlihatkan HB saya 11,7. Itu pokoknya ada reportnya itu. Aduh, saya langsung katakan haleluya, puji Tuhan, Tuhan Yesus baik, teramat baik. Saya sujud, saya berdoa, saya mengucap syukur, berterima kasih. Wow, kok bisa ya? Maksudnya ini mujizat yang besar buat saya. HB6 tanpa transfusi darah bisa naik jadi 11, semua karena Tuhan Yesus luar biasa. Iya, padahal waktu itu gejalanya malah kebalikannya, begitu ya, Bu Novika? Iya kan? Makanya Bu Novika punya rencana untuk memeriksakan itu. Iya, ternyata itu mungkin karena saya baru habis bersalin ya, pusing-pusing itu biasa ya. Tapi saya sudah terlalu memikirkan, saya sudah fokus ke masalah saya. Ini bahwa saya masuk di situ, akhirnya ya muncul masalah lain. Saya jadi stres, saya depresi.
iblis mendorong saya untuk masuk di situ. Saya percaya apa yang dia katakan. Sampai saya juga ada gangguan hormon. Selama 8 bulan saya nggak menstruasi. Ya Tuhan bilang karena kamu stres. Kamu stres. Jadi jangan sampai salah fokus. Kalau kita fokusnya ke masalah itu akan jadi lebih besar. Betul. Fokusnya ke Tuhan. Betul. Itu pengalaman yang sangat luar biasa sekali. Wow. Jadi saya percaya yang desain tubuh kita ini kan Dia, Tuhan. Jadi Dia yang tahu. Betul. Ya. Jadi satu kesaksian yang sangat luar biasa, di mana kalau bagi kita secara manusia itu nggak mungkin itu bisa terjadi. Tapi dalam Tuhan pasti Tuhan bisa lakukan itu dan kerjakan dengan caranya Tuhan yang ajaib. Memang sangat-sangat berpengaruh ya Ibu Novika ketika kita itu menemukan satu masalah, ketika kita menemukan satu sesuatu yang membuat hati, pikiran, bahkan seluruh kehidupan kita itu sangat terganggu. Namun saya melihat Ibu Novika memilih untuk terus memperkatakan sesuatu yang baik, memprofetikan sesuatu yang baik. Itu yang membuat iman kita terus bangkit. Betul ya, Bu Novika? Iya, betul sekali. Kuasa ada di perkataan. Jadi luar biasa juga rema-rema firman Tuhan yang kita dapatkan setiap minggu dari keluarga Allah yang menguatkan. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Demikian firman Tuhan. Jadi saya perkataan, nggak mungkin Tuhanku bohong, nggak mungkin Dia berjanji setia, Dia pun pasti menggenapinya. Sampai kapanpun saya tetap pegang janji Tuhan. Tetap pegang teguh janji Tuhan. Itu saya juga saat ini dalam pergumulan masalah GERD. Nah, masalah GERD itu dari khawatir saya. Dari khawatir saya itu, coba bayangkan ya. Hanya dari pikiran bisa muncul masalah lain. Jadi hati-hatilah. Betul. Hati-hatilah dengan apa yang kita pikirkan. Karena saya khawatir berlebihan, saya ketakutan, saya dapat penyakit GERD. Saya pun nggak tahu saat itu saya sakit apa, Tuhan. Ini sakit apa ini? Kayak gimana ya? Kayak stres terus mual. Terus pokoknya ya aneh gitu. Nggak nyeri di bagian dada saya, tapi terus ketakutan yang berlebihan. Saya sampai mau dengar berita, sampai mau baca firman Tuhan yang apa ya? Pokoknya yang sadis gitu. Saya takut sampai baca firman kayak terintimidasi. itu GERD, bisa bahaya sampai ketakutan gitu. Saya ketakutan sekali. Jujur, tapi firman Tuhan saya sudah berulang kali saya baca ya dari Kejadian sampai Wahyu. Terus Tuhan kasih saya firman Tuhan yang begini. Orang-orang penakut dan orang-orang yang kurang percaya tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Oh Tuhan, saya tidak mau. Saya katakan gitu. Saya tidak mau Tuhan. Hari ini saya memutuskan saya tidak akan takut lagi. Saya lawan ketakutan saya. Walaupun saya tidak takut, tetapi masalah GERD itu yang memicu mungkin ada enzim pepsin yang naik sehingga itu yang membuat saya ketakutan. Tapi saya lawan. Tuhan, tolong saya, bantu saya Tuhan. Kalau Engkau pernah melakukan sesuatu yang besar, kalau Engkau pernah menolong saya, Engkau pun pasti sanggup menolong saya saat ini. Saya sampai muntah-muntah mual, hebat sih dapat GERD itu. Nah, jadi puji Tuhan semuanya berangsur-angsur pulih. Semua berawal dari pikiran. Ya, betul sekali. Dan reaksi yang diberikan oleh tubuh kita itu bermacam-macam dan kebetulan
ini dialami oleh Ibu Novika adalah semacam GERD gitu ya. Iya. Dan mungkin dari yang lain itu banyak sekali ya juga kita dengar cerita dari teman-teman atau saudara. Semua berawal dari pikiran, itu juga bisa menyebabkan penyakit yang bermacam-macam. Iya Tapi, betul. Iya, tapi saat kita mau sadar, kita tidak mau terbawa oleh setiap pikiran kita yang akan menguasai seluruh kehidupan kita dengan tidak benar, seperti apa yang Bu Novika katakan, mau kembali lagi kepada setiap rema firman Tuhan, karena rema firman Tuhan itu ya dan amin, dan pasti memberkati kita dan membuat hidup kita akan kembali terus mengerti bahwa Tuhan punya kehendak yang terbaik atas hidup kita. Ya, Ibu Novika, kalau kita mau bercerita tentang kebaikan Tuhan, setiap mujizat Tuhan itu nggak akan habis. Tapi betul sekali. Betul sekali. Waktu kita sangat terbatas. Jadi sebelum kita berpisah ini atau sebelum kita closing, pesan apa yang akan Ibu Novika sampaikan untuk pendengar El Shaddai? Terima kasih. Aduh, suatu kebanggaan dan kehormatan yang luar biasa. Saya bisa berbagi kesaksian saya di Radio El Shaddai ini. Pesan saya, teruslah mendekat kepada Tuhan. Kalau ada sesuatu yang terjadi, yang diizinkan Tuhan, yang buruk, masalah atau apapun itu, jangan langsung cepat down atau jangan langsung berprasangka buruk kepada Tuhan. Ingat, Tuhan mengemas itu, masalah itu bisa jadi berkat di balik masalah itu. Jangan terlalu banyak berpikir, bisa jadi itu hanya hal kecil, tapi kita sudah memperbesar melalui pikiran kita. Serahkan semua kekhawatiranmu kepada Tuhan. Terus mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena semua yang Ia lakukan itu baik. Semuanya baik yang Tuhan lakukan, mendatangkan kebaikan bagi kita. Masalah apalagi saat ini kan kita dalam minggu merenungkan padang gurun. Padang gurun. Ini padang gurun itu bisa membawa kamu dekat dengan Tuhan. Lebih mendekat. Padang gurun ini hanya kita lalui, tapi tujuan Tuhan itu adalah tanah perjanjian. Mungkin hanya itu. Ibu Novika, terima kasih untuk waktunya dan kesaksian yang sangat memberkati keluarga El Shaddai, dan kiranya dimanapun Ibu Novika berada senantiasa menjadi terang bagi banyak orang. Salam untuk keluarga ya Ibu Novika. Sekali lagi terima kasih. Selamat beraktivitas kembali. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Keluarga El Shaddai dimanapun Anda berada, saatnya saya Yohana Win beserta dengan seluruh tim Kata Hati dan juga narasumber kita hari ini yaitu Ibu Novika yang ada di Manado pamit undur dari ruang dengar Anda dan dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita berjumpa kembali di program yang sama, itu Kata Hati, kisah nyata akan harapan dan tindakan iman. Tetap bersemangat, tetap bersukacita dalam Tuhan, dan tetaplah mengucap syukur dalam segala hal. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.